Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delianti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2002, Prodi Agribisnis Tanaman LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa PPG 229047. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 APPH SMK Agri Insani Bogor pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan tema menerapkan teknik pengajiran tanaman sayuran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL dengan metode diskusi kelompok. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita cek semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat kita? Masih. Yuk kita tepuk semangat. Ikutin ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Kenapa kita mulai dengan semangat? Harus dengan semangat? Karena biar kita selama pembelajaran itu tidak bosan, tidak ngantuk. Ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pelajaran saya mau cek kelas dulu nih. Siapa yang pikir hari ini? Saya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sudah piket hari ini, sudah melaksanakan piket hari ini, membuat kelas kamu menjadi bersih, wangi. Kenapa? Karena kalau kelas kita bersih, wangi, pembelajaran kita pun menjadi enak, kamu jadi betah di kelas. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Fauzan, tolong siapkan. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan sudah membimbing teman-teman. Siapa yang masuk hari ini? Oke, Bu. Oh, Adril. Kenapa dia nggak masuk? Sakit. Sakit. Kalau gitu saya absen dulu ya. Hadi, Muhammad Hadi, ada nggak? Tidak ada ya? Dia belum hari ini nggak masuk. Kalau Muhammad Rafa ada? Ya. Muhammad Ibrahim, Fauzan, Sultan, Siti Jaina, Siti Fatimah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sehat, yang sakit segera disembuhkan ya. Kemudian untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Apa semuanya? Apa? Yuk semua berdiri, kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kenapa kita pilih lagu Satu Satu Bangsa? Karena di kelas kita itu terdiri dari bermacam suku, bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada dari Batak juga kan ya? Sudah siap buat belajar hari ini? Siap. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat tentang pertemuan kita minggu lalu? Saya, Bu. Tentang apa?
Oke, tepuk tangan buat Ibrahim. Untuk Fatimah yang sudah ingat pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita membahas KD 3.9, yaitu menerapkan teknik pengadiran pada tanaman. Tujuannya apa sih? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan bahan adil tanaman sayuran melalui diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan bentuk dan musim adil pada tanaman sayuran melalui diskusi dengan tepat. Sedangkan untuk rencana penilaian kita pada hari ini, pada materi hari ini, saya akan menilai kalian itu dari diskusi, kemudian ketika kalian presentasi itu juga akan saya nilai ya. Jadi ketika presentasi kalian harus bersungguh-sungguh. Kemudian untuk nilai, perlu diingat juga KKM kita berapa KKM kita? KKM kita itu 70. Apabila nilai kalian di bawah KKM berarti di bawah 70 berarti kalian melakukan program remedial. Sedangkan kalau nilai kalian itu 70 atau di atas 70, kalian mengikuti program pengayaan. Sebelum masuk ke materi, kamu kerjakan dulu soal proses ya. Tujuannya apa proses? Untuk mengetahui sampai di mana sih kesiapan kalian pada materi ini. Apa bang? Saya kasih waktu 6 menit ya. Untuk soal proses kerjakan. Rizka tolong lebih kenal. Terima kasih sudah bantu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Silakan kerjakan. Sudah? Sudah selesai? Sudah ya. Lalu saya Ibrahim, tolong dikumpulkan soal prosesnya, soal pretestnya. Terima kasih Ibrahim. Karena hari ini kita metodenya diskusi ya, saya mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Rafa, kemudian Sultan, Rizka, Latifah, Siti Fatimah, Salma, sama Siti. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada Ibrahim, ada Akmal, ada Siti Jainab, Imelda, Nida, Nurla. Kelompok 3, sebelum kalian berdiskusi, kalian simak dulu video pembelajarannya ya. Kedengeran? Hari ini mudah-mudahan kita semua baik, pertemuan kita hari ini akan kita menggunakan teknik pelajaran pada tanaman hidup. Pelajaran tanaman sayuran itu adalah kegiatan penopang atau penguat agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan dapat sinar matahari yang cukup untuk tumbuhnya. Ada beberapa tanaman yang perlu diatur seperti tanaman anak panjang yang digunakan sebagai tempat menjalar. Kemudian ada cabai, ada terong, dan ternak. Pada saat penanamannya ada kita tulus, buncis, aria, oyang, dan juga tanaman yang butuh penopang tumbuhnya tanaman. Ada beberapa sistem pemasangan air tanaman. Yang pertama, sistem air mengalir. Pada sistem ini, tanaman topang dengan air yang dipasang mengalir. Air ini dipasang sampai
laju untuk satu tanaman dengan kemiringan 45 derajat dengan batang tanaman. Ajir dimasukkan ke dalam dalam utama, kemudian diikat dengan menggunakan tali rapia atau tali lain. Ukuran ajir yakni 1,25 sampai 1,5 meter. Nah, seperti ini menurut sistem ajir ini. Sistem ajir diharuskan, istilah ajir itu diharuskan ya untuk mengurangi mekanisme akibat persetan antara tanaman dengan ajir. Kemudian kedua, sistem ajir ada dua cara. Pertama, makhluk ajir dapat dilakukan pada setiap batang. Nah, batang tanaman atau setiap 3 tanaman dengan ukuran ajir yang sedikit berbeda. Untuk setiap tanaman, ukuran ajir dengan ukuran tinggi 1,5 meter, lebar 3 cm, dan tebal 1,5 cm. Bahan-bahan untuk ajir tanaman. Yang pertama, bahan yang baku dari cabang kayu. Bahan ini bisa didapat dari cabang-cabang tanaman. Penghasil kayu sebagai hasil samping dari pemangkasan cabang yang tidak produktif. Kemudian bahan yang kedua yaitu bahan ini berasal dari tanaman aksor. Biasanya tanaman ini tumbuh di pinggir kali, batangnya bentuk mirip tanaman tumbuh, tetapi diameter batangnya relatif lebih kecil. Bahan yang ketiga, kita bisa menggunakan daun bambu. Ada beberapa jenis bambu yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bambu kuning. Bambu kuning ini biasanya ditanam di padang rumah sebagai tanaman hias. Kemudian juga ada bambu aur. Bambu aur banyak tumbuh di pematang sawah dan kami dataran pinggiran pegunungan. Bambu ini mempunyai ciri jarak antara bukunya relatif lebih pendek dan tanamannya tumbuh berada. Yang ketiga, bambu tali. Bambu tali biasanya dimanfaatkan untuk tali dan bangunan desa. Yang keempat, bambu gombong. Bambu gombong selain diameter lebih besar dan baginya lebih tebal, penanamannya lebih tinggi atau panjang sehingga banyak dan sangat cocok untuk bahan pembuatan ajir. Kemudian faktor-faktor pengaruh pengajaran. Yang pertama, jenis tanaman. Yang kedua, jenis bahan ajir. Semakin keras bahan ajir, semakin kuat pemakan tanaman. Yang ketiga, cara pengajiran. Nah, cara pengajiran yang tepat akan mengurangi kerusakan tanaman. Kemudian pemakaman ajir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaman pengajiran. Yang pertama, jenis ajir itu yang terbuat dari bambu atau kayu dengan panjang antara 100 sampai 170 cm. Yang kedua, pemakaman ajir dilakukan dengan mungkin ketika tanaman masih kecil, akar masih pendek, sehingga akar itu tidak akan putus tertusuk ajir. Yang ketiga, cara memasang ajir beberapa macam. Ada di ajir kita sudah mungkin. Mungkin itu aja materi kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian simak tadi video pembelajaran yang tadi saya sampaikan melalui YouTube, menurut kalian apa sih kelemahan sistem ajir? Nah, sistem ajir itu kelemahannya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Kelemahan sistem ajir tadi berdasarkan video tadi? Ayo, apa? Diperlukan ajir kecil terlebih dahulu pada saat tanaman masih muda. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat itu kelemahan dari sistem ajir miring itu yaitu diperlukan ajir kecil terlebih dahulu pada saat tanaman masih muda. Nah, tadi kan saya sudah bagi ya kelompok-kelompoknya. Sekarang kamu duduk berdasarkan kelompok kamu. Kelompok 1, di mana namanya? Di mana kelompok 1? Sini aja ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo duduk berdasarkan kelompok-kelompoknya. Nih.
agir tanaman sayuran. Bahannya apa aja? Misalkan bahannya apa, kelebihannya apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kamu analisis ya. Yang kelompok 1. Yang kelompok 2 itu diskusi cara meningkat agir pada tanaman sayuran. Kamu caranya gimana tuh? Cara agirnya kayak gimana? Kamu ya diskusi sama teman kamu. Kelompok 3 diskusi tentang menentukan bentuk dan jenis agir yang digunakan untuk tanaman sayuran. Bentuknya kayak gimana? Kemudian sistemnya kayak gimana? Kalian diskusikan dan nanti hasilnya dipresentasikan dalam bentuk Canva ya. Oke? Saya beri waktu kalian diskusi itu 45 menit deh. Keburu kan? Bisa? Nah, mulai bekerja. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Literaturnya bisa dari bahan ajar yang tadi saya bagikan, bisa juga dari internet, dari Google, dari buku bacaan, terserah, literaturnya bebas. Ya, dibagi-bagi. Kamu cari ini, cari ini, cari ini. Kita gabung. Mau bikin apa di paketnya? Sampai jarang. Kamu bikin presentasi sampai siapa? Dua.
Hasilnya nanti hasilnya dibuat saudara mungkin ya. Boleh. Silahkan. Kalau emang perlu disipin gambar, disipin yang menarik-menarik. Gimana dia rata tengah? Ini enggak? Atau gini? Itu boleh dong. Hasilnya bulan. Bisa kesimpulannya apa? Diskusi sudah selesai. Silahkan hasilnya kirim melalui WhatsApp saya. Ayo. Kirim saya, kirim ke WhatsApp. Siapa yang kirim? Bapak berapa yang kirim? Kelompok berapa yang dikumpulin? Kelompok satu ya? Boleh siapa lagi? Saya. Bajar.
Demikian ya presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan tidak? Di pertanyaan. Apakah sudah jelas penjelasan dari kelompok 1? Sudah. Yakin nih tidak ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 mengatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim. Nama saya Imelda. Saya Amal. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi cara peningkatan aktif pada tanaman sayuran. Peningkatan aktif pada tanaman dilakukan dengan hitung angka 8, sehingga akan semakin kuat dan tidak merusak batang atau cabang tanaman. Pengikatan bisa diikat dari agennya langsung pada batang tanaman dan cabangnya, diikatkan pada agen atau lenjer. Di sini ada contoh gambar aja. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang bertanya? Sudah jelas dari kelompok 2 pada dari kelompok 2? Sudah jelas belum? Atau yang mau bertanya yang masih ragu atau masih ngambang? Silahkan. Sudah paham. Nanti kelompok 2 hebat. Silahkan kembali tutup semua. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan menentukan bentuk dan sistem hancur yang digunakan untuk tanaman sayuran. Bentuk dari pengajaran adalah tindakan memberi penopang sandaran bagi tanaman untuk tumbuh sesuai arah ajar dan tidak mudah retak. Sistem pemasangan anjir dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem anjir miring dan sistem anjir tegak. Sistem anjir miring sesuai dengan namanya. Setelah sistem ini tanaman karena dilubang dengan anjir yang menjadikan miring. Anjir ini dipasang satu lagi yaitu tanaman. Penyerahan anjir membentuk film berkelipat baju dengan nama anjir mengikat dengan cabang pertama, kemudian diikat dengan kayu atau kayu lain. Ukuran anjir yang panjang 25 sampai 25 meter dengan
yang tadi ini namanya adit. Bahannya itu dari bahan bambu, ya kan? Suka lihat kan? Lihat. Ini itu yang kamu itu yang kalau misalnya itu di pohon yang suka diajar itu apa? Yang tadi pohon apa aja? Kacang panjang, kemudian pohon cabe, pohon mas, ya kan? Yang tapi yang sering banget kamu itu pohon kacang panjang, karena dia merambat. Pohon karia juga sama ya. Berada di akhir dari pembelajaran. Sebelum disimpulkan, kamu kerjakan dulu. Nah, sekarang kamu kerjakan dulu nih pospes ini. Gak kayak bantu saya lagi bagi-bagi soal pospes. Nah, tolong soal pospes ini bagi-bagi. Kurang berapa pospesnya? Yo, soal pospesnya kerjain. Silahkan dikumpulkan. Ayo soal pospesnya dikumpulin. Udah rapi? Kita sudah di akhir materi pembelajaran. Mungkin ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini apa aja? Oh, Rizka, silakan Rizka simpulkan materi kita hari ini. Yang lain perhatikan. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pengajaran tanaman. Pengajaran tanaman adalah kegiatan memberikan penopang agar tanaman dapat tegak. Tujuannya agar tanaman mendapatkan sinar matahari secara maksimal. Terima kasih Rizka, tepuk tangan buat Rizka. Rizka, kamu luar biasa sudah bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Tadi kita belajar dengan menggunakan metode apa? Metode apa tadi? Diskusi. Menurut kalian, bagaimana belajar kita dengan menggunakan diskusi? Metode diskusi? Seru, asik kan? Mengantuk kan? Jadi alhamdulillah kalau emang diskusi dengan cara diskusi mengurangi rasa mengantuk, kita rasa kurang semangat kita dalam belajar. Jangan lupa untuk kamu untuk minggu depan pelajari tentang cara memangkas tanaman sayuran. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Coba ketua kelas silakan dipimpin. Duduk siap. Siap. Bukan mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian hari ini kalian begitu semangat. Jangan lupa